Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu menunjukkan kita ke jalan yang lurus. Melanjutkan tegangan bolak-balik, hari ini kita akan membahas tentang arus bolak-balik. Berikut ini adalah kWh meter atau biasa disebut dengan meteran listrik digital yang menggunakan sistem pulsa. Di kWh meter ini tertulis satu fase, kemudian dua kabel, kemudian 230 volt, 50 Hz. Artinya frekuensinya 50 Hz, kemudian tegangan maksimumnya adalah 230 volt. Kita lihat informasi pada digital meter ini sudah cukup komplit. Di situ tertulis kWh 28,7, artinya daya pemakaian dari pulsa tersebut yang tersisa adalah 28,7 kW jam. Kemudian untuk arusnya di situ ada tulisan A 0,8 ampere. Artinya arus yang mengalir dalam rumah tangga tersebut hanya 0,8 ampere, tidak sampai 1 ampere. Kemudian pemakaian ini kita syuting pada malam hari itu menggunakan daya 155 watt. Jadi ciri khas untuk tegangan bolak-balik ini biasanya arusnya kecil tetapi tegangannya besar. Maka di sekring itu biasanya sekringnya hanya sampai 5 ampere. Setelah lebih dari 5 ampere maka akan terputus. Ini untuk mengurangi resiko terbakar. Ini listrik PLN dengan tegangan bolak-balik yang menghasilkan arus bolak-balik pula. Kita akan mengukur tegangan efektif dari tegangan bolak-balik PLN di rumah tangga. Stop kontak ini terhubung dengan tegangan yang berada di PLN stop kontak di rumah tangga. Sekarang kita ukur dengan menggunakan multitester digital. Kita menggunakan untuk skala yang maksimalnya 250 volt AC. Nanti kita lihat yang langsung 250. Ini lebih mudah mengukurnya. Mari kita ukur, kita buktikan. Nah, di sini ternyata menunjuk angka tidak sampai, yang bawah ini 1, 2 bawahnya tidak sampai menunjuk angka 200. Tapi hanya sekitar 100, ini 150 ditambah lagi dengan tengahnya berarti 175. Jadi tegangan efektif di rumah tangga ini pada malam hari sekitar jam 9 malam ternyata tegangan efektif yang terukur tegangan bolak-baliknya hanya 175 volt. Ini tegangan yang terukur. Demikian. Arus bolak-balik. Kita lanjutkan kemarin dari tegangan bolak-balik yang akan menghasilkan arus yang bolak-balik pula. Sama dengan tegangan bolak-balik, kemarin kita mempunyai bentuk grafik sinusoida seperti ini. Kalau ini T sebagai fungsi waktunya, ini sebagai I-nya, maka sama seperti pada tegangan bolak-balik, maka I ini sama dengan IM sin omega T. Sekarang kita lihat I dari efektifnya. Efektifnya berapa? Sama seperti pada tegangan bolak-balik kemarin. Kalau kemarin V sama dengan Vm per akar 2, maka ini I efektifnya ya sama dengan I maksimumnya per akar 2. Sedangkan I atau arus rata-ratanya atau IR atau I rata-rata ini ya sesuai dengan tegangan penghasilnya, tegangan bolak-balik. Kalau pada tegangan bolak-balik
V rata-ratanya itu adalah 2 Vm per B, maka I rata-rata ya 2 Im per B. Sekali lagi, kita akan sesuaikan dengan hukum Ohm. I sama dengan V per R. Jadi kalau pada tegangan bolak-balik ini I-nya adalah I maksimum, maka V-nya juga V maksimum. Jika I-nya adalah I efektif, maka V-nya juga otomatis V efektif. Disesuaikan saja. Nah, ada 3 komponen di sini, yaitu I, V, dan R. I ini kuat arus, V ini adalah tegangan, dan R-nya adalah hambatan. Hambatan ini dapat berupa beberapa macam bentuk. Nanti kita lihat bentuk-bentuk hambatan pada tegangan atau rangkaian bolak-balik. Jadi R ini adalah hambatan murni. R resistor, satuannya adalah ohm. Nanti dapat berupa set. Set ini sama saja hambatan dalam bentuk lain atau impedansi. Kemudian R yang lain adalah berupa XL, biasa disebut dengan reaktansi induktif. Ini juga hambatan. Hambatan dari apa ini? Ini hambatan dari kumparan atau yang disebut induktansi. Induktansi. XL nanti besarnya sama dengan omega kali L. Kemudian ada lagi nanti yang disebut dengan XC atau disebut reaktansi kapasitif. Ini pada kapasitor. Kapasitor disebut reaktansi kapasitif. Reaktansi kapasitif. Kalau ini tadi kumparan disebut induktansi atau biasa juga reaktansi induktif. Biasa disebut juga reaktansi induktif atau ini namanya lainnya adalah induktor. Ini dari kapasitor. Jadi hambatannya nanti dapat berupa 1, 2, 3 atau set ini adalah gabungan. Ini disebut dengan impedansi. Semuanya ini satuannya adalah ohm. Jadi I itu sama dengan V per R. Kalau I pada R berarti V-nya adalah VR. R-nya ini berarti R murni. Nanti kalau I pada set berarti V-nya adalah V set per ini otomatis ini juga set atau impedansi. Kalau ini I-nya adalah IL atau I pada induktor, maka V-nya adalah VL. Kemudian hambatannya siapa? Hambatannya nanti adalah XL. Kalau I-nya pada C, maka V-nya adalah VC, hambatannya adalah XC. Jadi rumusnya sebenarnya hanya I sama dengan V per R. Ini untuk arus bolak-balik. Sekarang kita lihat pada rangkaian yang pertama, yaitu pada rangkaian R murni. Jadi betul-betul itu adalah sebuah resistor. Saya mempunyai sebuah rangkaian. Di situ ada hambatan, saya hubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik AC. Ini seperti ini R.
Maka nanti ketika kita hubungkan dengan osiloskop atau CRO akan menghasilkan nilai dengan grafis yang serupa. Artinya sefase. Sefase itu munculnya dari titik 0 sama. Misalnya ini adalah tegangannya, maka ini sebagai V dan I juga, ini fungsinya adalah fungsi waktu, maka nilai dari kuat arusnya sama seperti ini nih. Anda perhatikan, ini namanya sefase. Kalau ini V sama dengan V mak sin omega T, maka di sini adalah I sama dengan I mak sin omega T. Ini diagram sinusnya. Jadi nilai maksimumnya dari I ini lebih rendah. I tadi apa tadi? I adalah kuat arus, V adalah tegangan. Nilai I-nya lebih kecil dari nilai V-nya. Tadi sudah kita ukur pada kWh meter di PLN yang menghasilkan ternyata bahwa pada rangkaian listrik bolak-balik ini menunjukkan kalau tegangannya itu tinggi tetapi arusnya itu lebih kecil. Perbandingannya tadi nilai dari tegangan maksimumnya atau tegangan yang terukur tadi 175 volt dan tegangan maksimumnya 230 volt itu hanya menghasilkan arus sekitar 0,8 ampere atau mendekati 1 ampere. Kemudian dalam bentuk diagram fasornya seperti apa? Fasor atau diagram seperti vektor. Kalau ini tadi fungsinya masih sama seperti dengan fungsi T tadi, kita lihat ternyata bentuknya kan sama seperti ini. Kalau ini nilai V-nya lebih tinggi di sana, maka ini dapat dianggap ini I-nya adalah ini I mak, ini makanya V mak berada di sini. Ini contoh dari diagram untuk fasor, diagram fasor pada rangkaian arus bolak-balik dengan hambatan murni. Maka siapa di sini? Di sini ya ini I-nya, maka di sini ini siapa ini? Ini V-nya. Jadi atau ini kalau tadi pada hambatan berarti ini I-nya adalah I ya IR, ini V-nya adalah VR, ini nilai maksimum. Sefase, segaris, semuanya munculnya dari 0. Kalau melihat grafik di sini, kalau nanti dimulai dari sini, berarti dari sini semuanya, dari sini sama semuanya. Perhatikan bahwa ini antara I sama dengan IM sin omega T dan V-nya adalah VM sin omega T. Ini pada rangkaian arus bolak-balik untuk hambatan murni. Berarti I-nya berapa? I-nya ya VR per siapa? Per R. Kalau I pada rangkaian ini, karena hambatannya adalah hambatan murni. I-nya I siapa? I ya pada R. Atau I V per R saja. V-nya tegangan satuannya volt, R-nya hambatan satuannya ohm, I-nya kuat arus satuannya ampere. Kita lanjutkan pertemuan yang akan datang nanti dengan rangkaian induktor, kapasitor, dan rangkaian majemuk atau rangkaian antara kapasitor dengan induktor dengan resistor. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.